disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi atau mendahului orangnya atau mendahului daripada apa kejadiannya atau peristiwanya. Baik. Wal amalu tsani, dan amalan yang kedua at-taisir 'alal mu'sir. Yaitu apa? Meringankan orang yang kesusahan. Maksudnya di sini kesusahan dalam membayar hutang sebagaimana dibayar oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab beliau Syarh Al-Arba'un Nawawi, bahwasanya at-taisir 'alal mu'sir ini apa? Tentang masalah hutang. Jadi siapa yang berhutang kepada kita misalnya, lalu kemudian orang tersebut susah untuk apa? Untuk melunasi hutangnya karena kondisi dia, karena kesusahan dia. Maka kemudian apa? Kita lapangkan, kita kasih jeda waktu misalnya, fadhal akhi, anti atau anta bayar kapan anta ada kesenjangan atau ada kesenggangan. Kita kasih waktu luang sampai dia kemudian melunasi hutang tersebut dengan tanpa kemudian menyusahkan dirinya. Misalnya ada orang berhutang jatuh tempo satu pekan. Saya hutang 500.000, saya bayar 1 pekan. Lalu 1 pekan berlalu, ternyata dia belum punya uang. Lalu dia datang kepada kita, "Afwan ya akhi, ana kondisinya begini. Lalu kita bilang apa? Labas, tidak masalah. Kapan Anda longgar, kapan Anda senggang, Anda punya uang lebih daripada kebutuhan pokok Anda, fadhal Anda setorkan ke anak, tidak mesti 500.000 misalnya. Dicicil juga tak apa, dicicil tidak masalah. Maka kita ringankan beban dia, kita ringankan masalah dia dalam utang piutang, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan meringankan, ya. Jazaohu wa jazaohu, dan balasannya daripada orang ini adalah apa? An yuyassirallahu ala amilihi fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan ringankan, ya, akan ringankan urusan dia, akan mudahkan urusan dia di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Syekh Utsaimin mengatakan apa? Kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, ya, melalui hadis ini adalah apa? Adalah mencakup kemudahan dalam hal harta, dalam hal kemudian amal, jadi dimudahkan oleh Allah untuk beramal salih. Lalu dalam hal belajar, Allah akan mudahkan dia untuk menuju majlis atau memahami pelajaran, dan hal-hal yang lainnya. Hal-hal yang lainnya. Jadi kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam hadis ini yaitu apa? Man yassara. Tadi Nabi mengatakan apa? Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ini kata Syekh Utsaimin mencakup kemudahan dalam berbagai hal, seperti dalam harta, Allah akan lebih mudahkan harta dia, atau akan Allah lancarkan rezekinya dia. Lalu kemudian dalam hal beramal juga, dia akan memudah ya untuk kemudian beramal, mengerjakan amalan-amalan salih, dan dalam amalan-amalan yang dia kerjakan, Allah akan mudahkan. Lalu juga dalam perkara apa? Belajar, Allah akan mudahkan dia untuk memahami, Allah mudahkan dia untuk menghafal, Allah mudahkan dia untuk apa? Untuk bermajlis. Kenapa? Karena kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita bisa bermajlis, tidaklah kita kemudian bisa mengamalkan satu amalan pun. Karena apa? Kita ini makhluk lemah, ya ikhwah. Makhluk lemah yang butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Bahkan kita bermajlis hari ini, andaikan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nescaya kita tidak akan apa? Tidak akan bisa bermajlis, duduk di hadapan gadget atau di hadapan laptop kita masing-masing, menyimak materi, menyimak kajian, ya. Maka apa? Kita butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya, untuk memudahkan segala urusan kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meringankan ya urusan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan urusannya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Wal amalu tsalits, adapun amalan yang ketiga, as-satr 'alal muslim, yaitu perkara menutupi ya, menutupi kepada seorang muslim. Maksudnya menutupi apa? Menutupi aibnya, menutupi keburukannya daripada seorang muslim.
Tetapi harus kita lihat nanti dibayang oleh Syekh di sini tentang kondisi-kondisi di mana kita boleh menutupi kejelekan atau keburukan saudara kita yang mukmin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jaza, pahala sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala ayyasturullah ala amilihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Karena apa? Karena setiap kita memiliki aib, ayuhal ikhwah. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada yang manusia dari A sampai Z-nya putih bersih sebagaimana kertas kosong atau sebagaimana tisu ini. Tidak ada. Tidak ada. Setiap kita berpotensi untuk melakukan kesalahan, melakukan kesilapan. Bedanya adalah apa? Ada yang Allah tutupi, lalu ada yang Allah buka aibnya, Allah buka kemudian keburukannya. Ya, imma karena dia terlalu sering atau karena dia tafakhur dengan apa? Dengan kebodohannya, dengan kemaksiatannya. Maka satu hal yang harus diingat bahwasanya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita, menutup keburukan kita, maka pantang haram bagi kita untuk membuka aib tersebut kepada orang lain. Aib yang sudah Allah tutupi pada diri kita, maka tidak boleh kita umbarkan, tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain, tidak perlu, karena itu adalah aib yang Allah Subhanahu wa taala sudah tutup dari penglihatan orang, dari pandangan orang lain, aib tersebut. Tapi kita bertaubat kepada Allah dan sudah simpan rapat-rapat. Simpan rapat-rapat. Bahkan seorang wanita misalnya dikhidbah oleh seorang ikhwan, seorang laki-laki, tidak wajib atas dia menceritakan aib dia kecuali dia diminta misalnya. Walaupun dia sudah menikah, seorang istri tidak perlu menceritakan aibnya kepada suaminya, atau suaminya tidak perlu menceritakan aibnya di masa lalu kepada istrinya, kecuali misalkan diminta dan untuk kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aib tersebut dan kita mewajib bagi kita untuk apa? Untuk menutupi aib tersebut juga. Itu pada diri kita dan juga kepada orang lain. Kenapa? Karena di sini Allah mengatakan man satara mu'minan, satarallahu alaihi yaumil qiyamah fid dunya wal akhirah. Bahwasanya apa? Siapa yang menutupi aib seorang muslim, seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala ayyasturallah ala amilihi fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan di akhirat. Baik. Lalu kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala membagi permasalahan ini atau membagi manusianya lebih kepada pelaku aib tersebut. Wan nasu fi babis satar fi babis sitri qisman. Bahwasanya kata beliau Hafizahullah Ta'ala, manusia di dalam bab ini, maksudnya di dalam bab tentang menutup aib ini terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, ahaduhuma man la yu'raf bil fisqi wa la sihra bihi. Fa hadha idza zallat qadamuhu bimuqarafatil khati'ah wajaba satruhu wa harrama battu khabarihi. Golongan yang pertama manusia di dalam bab satr ini, di dalam bab menutup aib ini ada dua golongan kata Syekh. Golongan pertama, orang ini tidak la yu'raf bil fisq wa la sihra bihi. Orang ini tidak dikenal, tidak masyhur sebagai seorang fasik, seorang ahli maksiat, dan juga dia tidak mustahar, tidak terkenal dengan perbuatan tersebut. Jadi orang ini kita kenal dia orang baik, kita kenal dia orang alim, kita kenal dia seorang yang rajin beribadah, akhlaknya baik. Lalu kemudian satu hari fahadha idza zallat qadamu. Lalu kemudian terpeleset. Satu hari dia terpeleset ke dalam satu kesalahan, satu kekhilafan, satu kemaksiatan, Padahal dia terkenal sebagai orang yang baik, akhlak dan agamanya, salatnya, Dia muslim yang baik.
dan dia tidak pernah dikenal sebagai seorang muslim yang fasik atau yang fajir. Dia adalah seorang muslim yang baik. Ya, tetapi satu hari kemudian dia apa? Terpeleset kakinya, ya, terpeleset kakinya untuk kemudian mengerjakan perbuatan yang Allah haramkan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dalam kondisi ini kata beliau, wajib satruhu. Orang yang seperti ini maka wajib, ya, untuk ditutupi aibnya. Jadi kalau kita tahu fulan mengerjakan sesuatu, ya, lalu kemudian apa? Kita tahu fulan ini orang baik, maka tidak perlu kemudian kita umbar aibnya. Ya, cukup kita nasihatkan beliau, ya afwan, antum salah, begini, selesai. Tak perlu kita kemudian foto, kita upload, kita sebarkan aibnya. Sehingga dia kemudian apa? Harga dirinya jatuh, kehormatannya jatuh. Di hadis kemarin Nabi SAW mengatakan apa? Allah haramkan atas muslim kepada muslim yang lainnya, pertama jiwanya, damuhu. Yang kedua adalah maluhu, hartanya. Yang ketiga adalah irduhu, ya, atau kehormatannya. Ini berkaitan dengan kehormatan. Ini berkaitan dengan menjaga kehormatan seorang muslim, ya, berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Maka dalam kondisi ini kata beliau apa? Wajib satruhu, yaitu apa? Wajib bagi kita menutupi aibnya. Wa harama basfu khabarihi, dan haram bagi kita apa? Menyebarkan beritanya tersebut atau menyebarkan kesalahannya tersebut, karena ini akan merusak kehormatan orang tersebut. Baik. Wal akhar, dan yang kedua adalah man kana mustahiran bil ma'asi munhamikan fiha mustahtiran biha famathaluhu la yustar alaih. Akan tetapi golongan yang kedua ini kata beliau, dia hanya terkenal sebagai seorang ahli maksiat, ya, mustahar. Dia terkenal sebagai seorang ahli maksiat, dia seringkali bermaksiat, maklum semua orang tahu maksiat, dia apa? Ahli dalam bermaksiat. Lalu apa? Munhamikan fiha, munhamikan fi maksiatihi. Lalu dia kemudian apa? Menikmati, asik, ya, dengan maksiatnya tersebut. Kemudian apa? Mustahtiran biha. Lalu dia juga apa? Tafakhur, bangga dengan kemaksiatannya tersebut. Dia tidak merasa bersalah sama sekali. Ya, bahkan dia menikmati, asik, tenggelam di dalam kemaksiatan tersebut, di dalam kesalahan tersebut. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian dia apa? Dia juga bangga dengan perbuatannya tersebut. Famithluhu la yustar alaih. Maka dengan kondisi orang seperti ini, maka apa? Dia tidak harus kita tutupi aibnya, ya. Tetapi hati-hati, bukan berarti kita menutupi aib dia, lalu kemudian kita apa? Kita boleh menyebarkan aib dia, kita sebarkan seenak kita, ya, kepada grup, kepada khalayak ramai, ya, bahkan kepada misalnya satu jaringan yang tidak ada sangkut paut dengan dia, yang tidak kemudian apa? Kita tahu akan berdampak baik untuk dia. Tetapi apa? Kita wayustabah dan bal yurfa amruhu ila dzil amr. Tetapi kita angkat, maksudnya kita laporkan, ya, permasalahannya atau permasalahan ini kepada siapa? Kepada orang yang memiliki wewenang, kepada orang yang memiliki wewenang dalam masalah ini. Tujuannya untuk apa? Liqat'i syirrihi wa zajrihi an ghayrihi. Yaitu apa? Untuk memutus kejahatannya, ya, untuk memutus kejahatannya, dan juga apa? Mencegah kesesatan yang akan ditimbulkan oleh orang tersebut. Wa iqamatu hukmullah fihi, dan tujuannya juga adalah menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Baik. Wa yustabahu min irdihi ma yatahaqqaq bihi al-gharq al-madhkur, dan boleh kita apa? Melanggar kehormatannya. Maksudnya apa? Melaporkan ini kan berarti kita mengacak-acak kehormatan dia. Tetapi apa? Tetapi harus diperhatikan bahwasanya kita melanggar kehormatan orang ini dengan melaporkan orang ini kepada pihak yang berwenang hanya sebatas
itu saja. Jadi apa? Sebatas untuk menggapai maslahat yang tadi telah disebutkan, yaitu maslahat qat'u syirri, yaitu apa? Memotong kejahatan dia, lalu kemudian jazrihi anri, dan juga apa? Mencegah daripada kesesatan pemikiran atau kesesatan perilaku dia, wa iqamati hukmullah alaih, dan juga apa? Menegakkan hukum Allah kepada orang tersebut. Baik. Wa ma zada fahuwa muharramun. Akan tetapi kalau berlebihan atau melebihi daripada kadarnya, melebihi daripada keharusannya, ketentuannya, tetap hukumnya adalah hal yang haram. Kenapa? Karena libaqai asli hurmatil irdi fi haqqihi. Karena apa? Karena hak dia, ya, kehormatan dia, keharaman merusak kehormatan dia ini masih melekat kepada orang tersebut, kepada orang tersebut. Dan Al-Imam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala membagi satir ini ke dalam 3 kism. Kalau ini di sini Syekh Utsaimin membagi kepada 2, sementara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala membagi kepada 3 bagian atau 3 golongan atau 3 kelompok. Pertama, ayyakuna khair. Maksudnya apa? Ayyakuna satir khair. Jadi kalau kita tutupi aibnya, dampaknya baik untuk dia. Dampaknya baik untuk dia. Lalu ayyakuna syarran. Yang kedua, ayyakuna syarran. Artinya kalau kita tutup aibnya, ini akan berbahaya. Karena orang ini apa? Orang ini bukan di antara yang berhak untuk ditutupi aibnya. Berarti di golongan kedua. Ya. Dan yang ketiga, la yadri ayyakuna khairan am syarran. Kita tidak tahu, tidak kenal orang ini. Tidak kenal orang ini dan kita tidak tahu kalau kita tutup ini baik atau buruk. Maka di sini adalah al-aula satruhu. Dalam kondisi ketidaktahuan ini, maka kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang lebih utama adalah menutupi aibnya. Menutupi aibnya, tetapi apa? Tetap kita berikan, kalau misalnya kita laporkan kepada polisi, misalnya ada orang mabuk dan lain sebagainya, cukup sampai di situ. Tidak perlu apa? Menyebarkan aib orang tersebut, ya. Baik. Hadhihi mas'alatun muhimmatun. Syekh di sini menekankan bahwasanya perkara satar, perkara menutup aib ini adalah perkara yang sangat penting. Apalagi di zaman kita ini, ayuhal ikhwah. Di zaman kita ini terlalu sering, terlalu gampang kita men-share sesuatu, ya. Terlalu gampang berita tersebar, sepersekian detik sudah satu Indonesia tahu, ya. Bahkan tidak hanya Indonesia, satu dunia tahu, sepersekian detik. Dengan hanya satu klik saja dunia tahu. Maka harus lebih diperhatikan lagi, harus lebih berhati-hati lagi dalam masalah satar ini, dalam masalah apa? Menutupi aib saudara kita yang muslim. Hadhihi mas'alatun muhimmatun. Bahwasanya masalah ini adalah masalah yang sangat penting. Pamasalan, law anna insanan sahibu ma'asi ma'rufun fil hayyi annahu yu'akhirul khamr. Bahwasanya kata beliau di sini, beliau mengetengahkan sebuah contoh. Misalnya ada seorang manusia, ya, seorang manusia, dia apa? Sahibu ma'asi, orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'rufun fil hayy hamar. Setelah dia ma'ruf di peminum khamr. Fisyari Syekh, kamu berjalan, lihat orang ini. Wa akhbartahum bi annahu yaf'alu kadza wa kadza wa kadza. Lalu kita ceritakan kepada mereka, kepada yang berwenang ini, bahwasanya orang ini melakukan perbuatan ini. Kita jelaskan sedetail mungkin, ya.
Wa hadha alladhi akhbarta anhu muta'alliqan bi irdihi naba'an an fi'lihi jaizun la isma fihi. Jadi yang kamu ceritakan tadi, yang diceritakan tadi kepada para petugas ini, yang kamu ceritakan orang ini, jadi kejadiannya minum nih mabuk. Lalu kita cerita, Pak orang ini sebenarnya dia memang sudah terkenal, dia sering mabuk, sering minum, di mana. Kita ceritakan kejadian yang bukan kejadian itu. Yang mana kejadiannya apa? Berkaitan dengan harga diri dia, berkaitan dengan kehormatan diri dia. Maka apa? Apa yang kita ceritakan tentang perbuatan orang tersebut untuk mendukung, ya, untuk menguatkan argumennya bahwa orang ini butuh bimbingan, orang ini butuh ditangani, orang ini butuh ditangkap misalnya, maka ini boleh. Perkara ada dosa di dalamnya. Wa zajrihi an ghayrihi. Apa yang kita aib itu kemudian merusak kehormatan dia, ya, tetapi ini kemudian menguat untuk apa? Untuk kita mencapai daripada tujuan utama, ya, yaitu apa? Yaitu menghentikan kejahatan dia dan juga apa? Mencegah kesesatan yang akan ditimbulkan atau untuk mencegah dari hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau seperti itu boleh. Faiza amadta ba'da ittisalika wa amrihim laka bi an tabqa fil makan hatta ya'tu. Amadta ila jihazika al-jawwal thumma sawartahu ala tilka al-hal allati yursa laha. Thumma qabla an yasilu ilaik wa idza bika qad mala'ta bihi al-afaq. Tapi kemudian kata beliau, faiza amadta ba'da ittisalika. Jadi kamu setelah apa? Setelah kita telepon polisi ini dan mereka apa? Nyuruh kita untuk tetap di sana. Nyuruh kita untuk tetap diam di situ sampai mereka datang, ya, ke tempat tersebut. Lalu kemudian apa? Amadta ila jihazikal jawwal. Lalu kita mengambil apa? Merogoh HP kita, handphone kita. Kita ambil handphone kita, summa sawartahu ala dzalikal hal. Ala tilkal hal ayarti allati yursala. Lalu kita kemudian apa? Foto. Wah, ini lagi mabuk. Lagi teler nih, lagi jatuh nih, ya melehet di pintu mobil. Wes kita dipoto. Summa qabla ayasilu ilaik wa idza bika qad mala'ta bihil af. Lalu sebelum mereka sampai ternyata apa? Fotonya udah diupload. Ya, sudah diupload gitu ke media sosial atau ke grup kompleks, lalu kita kasih caption. Syakranun fi hayyina. Pemabuk di lingkungan kita. Seorang pemabuk atau pecandu, ya, dengan caption seperti itulah. Dengan caption yang memprovokasi gitu. Kita bilang sakranun fi hayyina. Ini ada orang mabuk nih di komplek kita nih, di lingkungan kita. Wa nasartahu fi Twitter atau fi ghairi. Lalu kita apa? Kita bagikan ke Twitter, ke Instagram, ke SG, status Instagram itu, apa story, IG story, lalu kemudian apa ke Facebook, terus ke media sosial. Maka apa? Hadza min a'zamil muharramat wa la yajuzu lil insan. Maka ini adalah keharaman yang besar. Tidak boleh. Ini tidak boleh dan perbuatan ini adalah perbuatan haram. Karena kita menyebarkan aib dia kepada khalayak, ya. Yang cukup kan tadi dilaporkan saja, dilaporkan kepada yang berwenang, begini, apa yang kita ceritakan walaupun itu merusak kehormatan dia, itu tidak masalah. Tetapi kalau kita ikuti dengan langkah berikutnya, tak foto, di-share, dikasih caption, maka ini adalah haram, ya. Fahadha min a'zamil muharramat wa la yajuzu lil insan li siddati hurmati iradil muslim. Ini perkara seperti ini tidak boleh dilakukan oleh seorang manusia, ya, kepada manusia, maksudnya kepada orang tadi. Kenapa? Li siddati hurmati iradil muslim. Karena apa? Begitu dahsyatnya hormat, penghormatan kepada harga diri, ya. Harga diri seorang muslim.
Fahadhil ma'siyah wa in waqa fiha yabqa lahu biha haqqu irdihi. Dan maksiat ini walaupun melekat kepada orang tadi, kepada ahli maksiat tadi, maka apa? Tetap keharaman untuk kita rusak kehormatannya, kita rendahkan kehormatannya, tetap berlaku, tidak hilang hanya karena dia bermaksiat. Maka ayuhal ikhwah, apatah lagi untuk orang-orang yang tidak bermasalah. Kadang orang ini gini, ada kebencian di dalam hatinya, lalu dia mencari-cari aib orang ini. Lalu dia share, dia ceritakan si anu. Padahal apa? Berita tersebut juga belum tentu kebenarannya. Dicari-cari. Untuk kemudian apa? Menjatuhkan saudaranya, ya, menghinakan saudaranya, membuat saudaranya dibenci, dikucilkan oleh orang lain. Ini jelas lebih haram. Lebih haram. Dan di era ini, di era media sosial seperti sekarang ini, perbuatan ini apa? Lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi. Itulah kenapa teknologi ini, ya, yang kita jalani hari ini pisau bermata dua, ya, pisau bermata dua. Di mana kita mudah untuk menuntut ilmu, mudah untuk kemudian bermajlis, tetapi juga apa? Mudah juga untuk melakukan perbuatan haram, ya, mudah juga untuk kemudian merusak kehormatan saudara kita dengan perkara-perkara yang kadang apa? Yang kadang belum tentu betul juga, ya, belum tentu betul juga. Maka apa? Intabih, hati-hati dengan permasalahan ini, ya, jaga diri kita, tahan diri kita untuk mudah memvonis orang lain, mudah kemudian untuk menyebarkan aib orang lain. Baik, nuwassil. Wal amalur rabi suluku tariqin yultamasu fiha al-ilm. Amalan yang keempat yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di sini adalah apa? Meniti jalan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Meniti jalan atau meniti satu jalan untuk apa? Mengais atau mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala di jalan tersebut. Apa balasannya? Wa jazaohu an yusahhilallahu li'amilihi tariqan ila jannah. Wa dzalika tariq wa fid dunya bil ihtida ila a'mali ahliha. Baik. Balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan orang ini atau orang yang ada di jalan para penuntut ilmu ini untuk apa? Untuk menemukan jalan menuju surga. Menemukan jalan menuju surga. Maka kalau ditanya jalan pintas menuju surga apa? Ya kan thalabul ilm. Ya, thalabul ilm, menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti penuntut ilmu ini dapat kunci surga, tidak. Tidak, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya, ya. Bukan itu. Jadi bukan yang menuntut ilmu adalah mendapatkan sertifikat sebagai penghuni surga, tidak juga. Ya, tetapi Allah akan mudahkan, ya, jalannya apa? Wa dzalika tariq huwa fid dunya bil ihtida ila a'mali ahliha. Jalan ini yang Allah Subhanahu wa taala janjikan sebagai kemudahan atau memudahkan, Allah mudahkan jalan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jalan ketika di dunia, yaitu apa? Allah berikan dia hidayah. Allah berikan dia kemudahan untuk mengamalkan amalan-amalan penghuni surga. Sebab apa? Ilmu yang dia dapat. Antum belajar, antum kenal dengan sunnah, antum kenal dengan halal haram, antum kenal dengan riba dan lain sebagainya. Lalu karena antum telah berilmu, telah belajar, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita bisa memilih mana hak, mana batil. Oh, ini tidak boleh, ini ghibah. Oh, ini boleh. Afdal, ini sedekah. Ini sunnah, afdal amalkan. Yang Allah perintahkan, Rasulnya perintahkan, amalkan. Berdasarkan keilmuan yang kita miliki. Karena kita belajar, kita tahu ilmunya, wes amalkan. Dengan yakin, dengan sunnah, dengan cara dan prosesi yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu karena kita juga belajar, kita tahu ini haram. Perbuatan ini bid'ah, tidak boleh dilakukan. Maka kita lari
perbuatan tersebut berdasarkan karena ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita miliki. Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada para penuntut ilmu untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga dan menjauhi amalan-amalan ahli neraka. Orang lain menganggap ini hasanah, orang lain menganggap ini baik, perbuatan ini baik, perbuatan ini hasan. Tetapi karena kita belajar, karena kita tahu ilmunya, lah kita bilang lah ini bid'ah. Ini perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi, walaupun orang lain menganggap ini hasan, kita tetap pada pendirian kita karena kita beramal, beribadah berdasarkan kepada ilmu. Ini maksudnya. Jadi Allah mudahkan dia memilih jalan, lalu mengamalkan amalan-amalan para penghuni surga. Itu di dunia. Wa fil akhirah bil ihtida ilaiha bil muluri ala sirat. Dan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia juga apa? Hidayah berupa apa? Kemudahan dia melewati sirat al-mustaqim, melewati jembatan yang menjembatani manusia untuk kemudian menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bisa cepat? Ya karena ilmu tadi. Dia beramal dengan amalan ahli surga, dia hindari sesuatu yang bid'ah, yang khurafat, yang haram, bahkan yang subhat, ya, yang mubah. Walau kalau itu tidak ada kepentingan atau tidak ada manfaatnya untuk dia, ya, dengan bersifat zuhud kepada dunia tadi dan juga bersifat wara, ya. Lalu kemudian apa? Allah mudahkan dia apa? Menjalani atau melewati siratal mustaqim. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahliha. Semoga Allah Subhanahu wa taala kata Syekh di sini ya menjadikan kita semuanya ya termasuk kepada ahli ilmu yang Allah mudahkan untuk beramal dengan amalan ahli surga, dan kelak di yaumil qiyamah Allah mudahkan kita untuk menyeberangi sirat al-mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam golongan ini. Golongan yang senantiasa Allah beri hidayah. Allah beri kemudahan untuk kita mengamalkan amalan-amalan yang Allah ridhai dan yang Rasulnya ridhai. Dan Allah hindarkan kita, jauhkan kita daripada perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan, meskipun manusia di sekeliling kita menganggap itu baik, menganggap itu benar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya. Baik. Wal amalul khamis, dan amalan yang kelima, al-ijtima' fi baitin min buyutillah wahya al-masajid ala tilawati kitabillah wa tadarusih. Amalan yang kelima yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini adalah berkumpul, ijtima' fi baitin min buyutillah, di rumah, di antara rumah-rumah Allah, maksudnya adalah masjid. Ini hadis ini menjelaskan tentang keutamaan masjid atau keutamaan rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan di masjid? Yang dilakukan bukan ngobrol, bukan tertawa terbahak-bahak, bukan majlis lucu, bukan. Ya, kalau hanya segera berkumpul doang, enggak. Tapi dia berkumpul di dalam masjid itu apa? Untuk tilawah, membaca kitab Allah, ya, membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu bainahum. Dan apa? Saling mempelajari kitab Allah. Mungkin tahsin, mungkin apa? Kajian tajwid, tafsir, ya. Jadi bukan hanya sekedar perkumpulan yang berkumpul di masjid, tidak. Kalau berkumpul di masjid hanya untuk main game online misalnya, atau hanya untuk menggibah misalnya, hanya untuk apa? Tertawa terbahak-bahak, ada yang lucu ketawa. Tidak, bukan yang seperti ini yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Tetapi majlis ya yang di dalamnya dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dan di dalamnya dipelajari juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam perkumpulan tersebut, ya. Lalu apa balasannya? Wa jazaa'uhu nuzulus sakinah. Balasannya adalah Allah turunkan ketenangan, as-sakinah. Kalau kita sedang di majlis ilmu, masya Allah, hati kita tenang, ya, damai. Itu karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan, menurunkan sakinah ke dalam orang-orang
yang dia istima di Masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitabullah, ya, dan saling mengajarkan di antara mereka. Wa ghasyanur rahmah, dan apa? Allah liputi dengan rahmat, ya, saling berkasih sayang, ya, saling menyayangi satu dengan yang lain. Ya. Jadi rahmat Allah turun, rahmat Allah melingkupi majlis atau perkumpulan tersebut. Allah subhanahu orang-orang yang sedang bersemangat, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Isbatul malaikah, bahwasanya malaikat itu ada dan bisa turun ke dunia, ke muka bumi. Berdasarkan hadis ini, yaitu dia turun kemudian apa? Mengelilingi para penuntut ilmu. Wa zikrullah al-mustama'ina fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut, ya, orang yang ada di majlis tersebut atau perkumpulan tersebut di antara para malaikatnya, ya. Para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut-sebut majlis tersebut, ya, majlis anu, ya. Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut juga menolong hamba yang lain atau saudaranya yang lain. Bayanun lil aslil jami' fil 'amal wal jazaa' fal jami' li tilka al-a'mal al-mutaqaddimah ala hadhihi al-jumlah i'anatul muslimi akhahu wal jami'u fil jazaa' i'anatullah 'abda. Bahwasanya ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi 'aunil 'abd ma kana al-'abdu fi 'auni akhi, ini adalah talkhis. Ini adalah kesimpulan, ringkasan daripada bayan yang tadi. Bayan yang tadi, ya. Rincian yang 5 tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ringkaskan dalam kalimat ini. Ya. Bagaimana perbuatan yang tadi disebutkan Nabi ringkas dalam kalimat wallahu fi auni abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut menolong hamba yang lain, ya, menolong saudaranya yang lain. Fal jami' li tilka al-a'mal al-mutaqaddimah ala hadhihi al-jumlah. Dan dijamaknya, dikumpulkannya, ya, kalimat-kalimat di atas amalan-amalan yang tadi sudah disebutkan dengan apa? Dengan kalimat ini. Afwan. Dengan kalimat ini. Yaitu apa? Kalimat wallah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Dalam riwayat madam al-abdu, ya. Ini apa? Kalimat i'anatul muslim akhahu wal jami'u fil jazaa' i'anatullah indah. Jumlah, ya, amalan-amalan yang tadi disebutkan disimpulkan atau dikumpulkan dalam pertolongan, ya, seorang muslim kepada muslim yang lain atau penjagaan seorang muslim kepada muslim yang lain, ya, kepada saudaranya muslim, ini apa? I'anatullah 'abdi, berbuah kepada penjagaan Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah kepada pelakunya tersebut. Ya, jadi kalimat ini merupakan apa? Ringkasan daripada bayan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tadi di 5 amalan tadi, maka diringkaskan dalam kalimat ini. Summa, ini tidak kalah penting. Summa khatama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biqaulihi, wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup hadis ini dengan kalimat yang sangat dahsyat, dengan kalimat yang sangat penting untuk kemudian apa? Direnungkan oleh orang-orang yang dia apa? Bersandar kepada nasab, kepada keturunan anu, ya, dia tidak penting, tidak perlu sholat karena dia keturunan anu, seperti itu, ya. Maka apa?
Ini Nabi SAW apa? I'laman bimaqamil amal. Untuk kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang lambat dalam beramal? Maksudnya apa? Lambat dalam beramal ini tidak bersungguh-sungguh dalam beramal kebaikan, beramal saleh, lam yusri' bihi nasabuhu. Maka nasabnya tidak bisa menutupi kekurangan ini. Nasabnya tidak berpengaruh, la yanfa, tidak bermanfaat dalam kondisi ini. Nasabnya tidak bermanfaat dalam kondisi ini. Hatta kalaupun dia misalnya keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunan Nabi misalnya, tapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, berbuat jahat, ya, melakukan kemaksiatan, maka nasabnya tidak memiliki arti apa-apa. Tidak memiliki arti apa-apa. Ada di masyarakat kita dikenal wali misalnya. Wali katanya. Tapi dia apa? Dia tinggal di pasar, tidak pakai baju, pakai celana pendek, sholat enggak, nongkrongnya terus gitu-gitu aja. Tapi wali. Ditanya, kok wali tidak sholat? Oh, dia tidak perlu sholat. Karena dia ini waliullah. Atau dia keturunannya anu. La yahtam bihadza ya Syekh. Tidak penting, la yanfa, tidak manfaat nasabnya. Kenapa? Kalau dia tidak disertai amal. Lalu apa kemudian nasab ini berpengaruh? Ya, Nabi SAW mengatakan apa? Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, idza afqahu. Dalam hadis riwayat oleh Bukhari, Nabi mengatakan apa? Yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah, maksudnya yang memiliki kedudukan di masa jahiliyah, maka khiyarukum fil Islam. Dia juga apa? Memiliki kedudukan di dalam Islam, idza afqahu, kalau dia dipahami. Faqih dalam masalah syariat, dalam masalah agama. Jadi kedudukan dikaitkan dengan syariat, dengan pemahaman kepada syariat, ilmu kepada syariat, amalan kepada syariat. Ya, ini apa? Makanya kemudian saya di sini mengatakan apa? Kalimat ini Nabi SAW mengatakan waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ini apa? I'laman bimaqamil amal. Ini untuk menunjukkan tentang maqam, kedudukan amalan. Ya, amalan seseorang dilihat dari amalannya, bukan dari nasabnya. Terserah dia mau keturunan siapa, raden siapa, sultan siapa. Tapi kalau dia amalannya tidak ada, ya wes no. Tidak ada apa-apa. La yanfa abadan. Ya. Wa anna man waqafa an bulughil maqamat al-'aliyah fil akhirah fa innahu la yablughuha bi mujarradi nasabihi. Ya, dan siapa yang kemudian apa? Mendapatkan kedudukan tinggi, kedudukan mulia di akhirat, sungguh dia mendapatkan kedudukan tinggi tersebut, ya, kedudukan mulia tersebut dia tidak dapatkan bi mujarradi nasabihi, hanya sekedar mengandalkan nasabnya saja. Nasabnya saja. Fa inna nasab la yuzakki ahadan wa la yuqaddisuh. Karena nasab ini tidak bisa apa? Mensucikan seseorang, membersihkan seseorang dari dosa-dosa yang dia kerjakan atau dari apa? Perbuatan-perbuatan dia lakukan, tidak. Bahkan Nabi SAW kepada Fatimah mengatakan, Fatimah, kalau kamu mencuri saya yang potong tangan kamu. Fatimah, anaknya Rasulullah Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya nasab tidak memiliki manfaat apa-apa jika tidak dibarengi, tidak disertai dengan amal salih. Ya, makanya Syekh Utsaimin mengatakan apa? Anna nasab la yanfa sahibuhu idza akharahu an salihil a'mal. Bahwasanya apa? Nasab seseorang tidak memiliki manfaat kepada orang tersebut selama dia apa? Mengakhirkan amal salih, atau la yahtam bi amali salih, bi a'mal salihat. Tidak mementingkan, tidak memperdulikan amalan yang salih. Ya, maka anak selalu bilang jangan terpaku dengan nasab. Keturunan anu, tetapi lihat bagaimana dia beragama, bagaimana dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengaku wali, mengaku syekh, mengaku sultan misalnya. Ya, terserah hak dia mengaku wali, mengaku apa, tapi kita harus bisa menimbang sesuatu dengan syariat.
dengan syariat Al-Qur'an dan Sunnah. Timbang dengan itu. Timbang dengan itu. Ya. Jadi jangan tafakur, jangan terlalu tersihir dengan klaim-klaim keturunan anu, tetapi kita harus melihat kepada amalan-amalannya. Karena apa? Nasab tidak memiliki pengaruh apa-apa selama dia tidak mengerjakan amalan salih. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan daripada hadis ya yang ke 36, hadis di pertemuan terakhir insyaallah di dalam majlis atau di dalam pembelajaran Madinah Salam Mustawa 2 ya. Insyaallah was sampai kepada hadis yang ini. Was kepada hadis yang ini ya, mudah-mudahan antum dan antumah Allah mudahkan urusannya, Allah mudahkan dalam belajar dan kemudian memahami daras dan juga mengamalkan apa yang sudah antum pelajari. Dan ayyuhal ikhwah, ana nasihatkan ini pertemuan terakhir, mungkin ana akan berkata satu atau dua kalimat mau'izah nasihat untuk diri ana sendiri, bahwasanya kita menuntut ilmu ini niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mengangkat kebodohan daripada diri kita dan juga memperbaiki pribadi kita dari yang sebelumnya mungkin tidak begitu baik menjadi pribadi yang lebih baik. Kita tidak menuntut ilmu untuk mendebat orang lain. Kita tidak mempelajari ilmu untuk membanggakan diri kita di hadapan orang lain, untuk menunjukkan eksistensi diri kita seorang alim. Tidak. Kita tidak menuntut ilmu untuk supaya dipandang oleh manusia kita ini orang yang paham dalam agama, orang yang alim, tahu urusan agama. Hati-hati ya. Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih dikatakan, la ta'allamul ilma litabahu ay litafakharu. Litabahu bihil ulama aw litamaru bihis sufaha aw litasarrafu wujuhun nas ilaikum. Nabi SAW mewasiatkan, janganlah kalian menuntut ilmu atau mempelajari satu ilmu untuk berbangga-bangga dengan ilmu tersebut di hadapan atau mengklaim diri sebagai ulama, ya sebagai orang yang alim. Tafakhur, bangga, sombong kita dengan ilmu tersebut. Atau kita menuntut ilmu untuk apa? Untuk mendebat orang-orang yang belum tahu, untuk memojokkan orang-orang yang safi, yang bodoh, yang tidak tahu terhadap ilmu. Kita debat dia, ya. Jadi kita menuntut ilmu tujuannya untuk bisa mendebat orang lain, tidak, ya. Kata Nabi SAW apa? Litasarrafu wujuhun nas ilaikum. Atau kalian menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk membuat orang-orang itu berpaling. Ya, mengalihkan orang lain untuk kemudian menuju kepada kita. Kagum dengan keilmuan kita, tidak. Jangan sampai kita berbuat menuntut ilmu untuk tujuan yang tiga tadi. Pertama, kita jangan menuntut ilmu untuk tafakhur, ya, berbangga-bangga, menyombongkan diri di hadapan orang-orang, ya, orang-orang alim. Atau kita menuntut ilmu untuk apa? Mendebat, ya, menjidal orang-orang bodoh, orang-orang suka di kalangan kaum muslimin, ya, mendebat mereka, terus berjidal, ya, berdebat dengan mereka. Tujuannya untuk atau apa? Kita menuntut ilmu untuk kemudian apa? Mendapatkan perhatian orang lain. Mendapatkan perhatian orang lain kepada kita. Berpaling kepada kita karena kagum dengan keilmuan kita, jangan. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Faman fa'ala dzalika fahuwa finnar. Siapa orang penuntut ilmu yang menuntut ilmunya untuk tujuan yang tiga tadi, fahuwa finnar, dia akan berada di neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Maka ya ikhwah, di pertemuan terakhir ini ana wasiatkan kepada antum dan antum sekalian, jadikan ilmu yang kita miliki untuk menjadikan kita manusia yang lebih tawadhu, lebih menundukkan
ya ego kita, menundukkan kesombongan kita, lalu kemudian juga lebih peduli dengan diri kita, dengan amalan kita. Karena apa? Esensi daripada belajar adalah amal. Esensi dari belajar adalah amal, maka fokuskan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya, jangan bermudah-mudah untuk memponis orang lain, menuduh orang lain anu dan anu, ya, hanya dengan karena kita sudah memiliki ilmu. Tidak, ya. Kita tidak menuntut ilmu untuk sombong, kita tidak menuntut ilmu untuk menghardik dan mencaci orang lain, tidak. Kita juga tidak menuntut ilmu untuk kemudian kita menjadi perhatian manusia dengan ilmu yang kita miliki, tidak, tapi kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita menuntut ilmu diniatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, dari orang-orang terdekat kita, dan juga kita menuntut ilmu demi ya mengamalkan agama ini di atas pemahaman yang benar, di atas dalil yang sahih. Baik, ahlul ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Semoga Allah mudahkan urusan antum semua, dan kita mudah-mudahan Allah kembali pertemukan dalam posisi yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan kita Allah pertemukan lagi dalam kesempatan yang lain, ya, baik melalui media ataupun bertemu secara langsung di majelis langsung. Ana akan sangat senang sekali. Dan kalau ada yang bertemu dengan Ana di satu tempat atau di mana pun, sapa, ya, disapa. Kalau memang antum tahu itu Ana Agus, salam aja, assalamualaikum. Ya, Ana akan sangat senang, ya, bersilaturahim, ya. Maka apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis yang barokah, majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah mudahkan untuk kita mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari di majelis ini, lalu kemudian Allah Subhanahu ilmu tersebut mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ya, semua kesempurnaan, kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah semata, dan kesalahan dan kesilapan daripada penyampaian itu adalah dari diri anak pribadi al-faqir dan juga syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri daripada kesalahan dan kekeliruan anak, dan anak sangat berharap dan terbuka apabila ada koreksi daripada antum dan antum sekalian. Ya, akhiru da'wana alhamdulillah, usikum wa nafsi taqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, tadi ya, Rizky izin karena ada kendala, jadi malam ini saya menggantikan jadi host. Naam. Jazakumullahu khairan. Naam, jazakumullahu khairan atas ilmu dan penjelasannya Ustaz. Ini mau ada sesi tanya jawab atau tidak Ustaz? Ya, fadhal insyaallah. Syukran jazakallahu khair. Naam. Ihwati yang mau bertanya silahkan raise hand ya. Silahkan tafadhali Ukhti Hui. Naam. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin Ana tanyakan adalah apa yang harus kita lakukan ketika seseorang itu mencoba mempermalukan kita di depan umum gitu, Ustaz. Dengan beliau itu seperti membuka aib-aib kita. Apakah kita juga boleh membela diri dengan melakukan hal yang sama atau bagaimana, Ustaz? Barakallahu fiik. Wah, barakallahu fiik. Kalau kita diperlakukan seperti itu, itu saja, diperlakukan seperti oleh orang lain, pilihan kita hanya satu, sabar. Lalu apakah kita boleh melakukan balasan kepada orang tersebut dengan balasan yang sama? Tidak. Tidak diperbolehkan. Karena kalau kita melakukan hal yang sama, apa bedanya kita dengan orang? Ya, maka kita cukup bersabar, lalu kemudian apa? Ya, hindari, pergi. Ya. Sabrun jamil, ya, sabar itu baik. Tetapi kita tidak diperbolehkan yang membalas hinaan, cacian orang tersebut dengan hal yang sama yang kita tahu ada pada diri dia. Maka ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh. Cukup, ya. Kita lalu cukup bersabar, minta hidayah. Lalu Ustaz, apa yang harus kita lakukan untuk membela diri kita, Ustaz? Apa yang harus kita lakukan untuk membela diri kita? Ya, diam atau pergi. Ya, kalau memang Anda bisa menasihatkan dia, Afwan,
apa yang antum tuduhkan tidak benar. Kita boleh membela diri kita, tapi tidak dengan cara yang sama dengan yang dia lakukan kepada kita. Ya walaupun kita tahu aib dia, kita paham hafal aib dia, kita tidak boleh. Ya, kita tidak boleh membuka aib orang tersebut, ya hanya karena gara-gara kita tahu aib dia, tidak dibolehkan, tetap haram hukumnya melawan dengan cara seperti itu. Ya, sabrun jamil, sabar, ya tinggalkan. Kalau misalkan di tempat umum lagi, ya pergi, tinggalkan. Baik, Ustaz. Allah Ta'ala a'la wa a'lam, ya. Itu yang Anda tahu, wallahu ta'ala. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa anti fazazakillah khair. Barakallahu fiik. Naam, barakallahu fikum li ukhtina Hui. Mungkin ada yang lain? Silahkan raise hand. Ana tat Alba'in tat boleh tanya tat. Siapa tadi mulainya? Silahkan raise hand ya. Afwan menyela Ustaz, jadi besok ujiannya dari hadis berapa Ustaz? Sampai hadis berapa? Hadis yang kita mulai di awal semester ini, itu hadis berapa? 21. Dari 21 berarti. Ya, ada hadis-hadis itu dari 21. Dan ada maklumat tentang ulumul hadis ya. Ulumul hadis ini berarti ta'rif hadis. Ta'rif hadis lughatan wa istilahan. Jadi ada nanti di soalnya ya ta'rif hadis. Ini Ana kasih tahu jadi biar antum mempersiapkan. Jadi ada ulumul hadis mungkin sedikit tentang ta'rif ya, ta'rif tentang hadis lughatan wa istilahan, terus tentang masalah apa itu mutawatir, musnad, mursal dan lain sebagainya. Ya, ada karena Ana pernah bahas sedikit tentang masalah itu dan Ana kira penting kemudian Ana masukkan ke dalam soal biar antum ada ngah dengan apa yang antum pelajari gitu ya tentang masalah ulumul hadis sedikit. Naam, Ihwati, berarti nggak ada yang tanya ya? Naam, Ustaz, tidak ada yang bisa tanya. ditutup, Ustaz. Ya, karena tidak ada yang bertanya dan juga waktu sudah lumayan larut, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-kalam walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Semuanya.